Bangunnya macan Asia dari tidur panjangnya dan gegerkan dunia. Langit Paris jadi saksi tangan-tangan dari dua negara beda benua saling menjabat. Menandatangani selembar kertas yang isinya bisa mengubah peta kekuatan maritim di Asia Tenggara. Indonesia dan Prancis, akhirnya sepakat resmi menandatangani Letter of Intent alias LOI untuk kerjasama jangka panjang dalam pembangunan kapal selam kelas Scorpène dan fregat tempur kelas dunia. Ini bukan kontrak biasa, bukan juga sekedar belanja alutsista yang dibayar kontan dan selesai begitu saja. Ini adalah langkah strategis yang melibatkan alih teknologi, transfer ilmu, dan keterlibatan industri pertahanan dalam negeri. Kita ngomongin kapal selam Scorpène bukan sekedar besi raksasa yang menyelam, tapi karya engineering mutakhir dari Prancis. Kapal ini punya Air Independent Propulsion, atau AIP, teknologi yang bikin kapal bisa bertahan lebih lama di bawah laut tanpa perlu muncul ke permukaan. Dengan sistem persenjataan lengkap torpedo, rudal anti kapal hingga sensor canggih, Scorpène adalah predator laut dalam yang sulit dilacak, tapi mudah menghancurkan. Tapi tunggu dulu, itu baru setengah dari cerita. Di sisi lain, Prancis juga tawarkan fregat canggih kelas Belhara, kapal perang permukaan dengan kemampuan serang udara, laut, bahkan bawah laut. Dengan radar Zafire 500 dan sistem tempur berbasis Aster Missile, fregat ini bisa deteksi dan menangkis ancaman dari jarak puluhan kilometer. Fungsinya, ibarat kapal ibu, di gugus tugas laut, sekaligus tameng bergerak buat armada kita. Dan hebatnya lagi, Indonesia gak cuma beli. Kita bangun bareng. Lewat kerja sama strategis ini, PT PAL akan terlibat langsung dalam proses produksi, termasuk integrasi sistem tempur, pengujian, dan sertifikasi. Bayangkan, dari sekedar pembeli, Indonesia naik kelas jadi produsen bersama. Apa artinya semua ini? Artinya, Indonesia pelan-pelan lepas dari ketergantungan. Indonesia gak lagi jadi konsumen pasif alutsista asing. Indonesia bergerak menuju kemandirian pertahanan bukan cuma demi gengsi, tapi demi kedaulatan. Jangan lupa, Laut Indonesia itu bukan kolam. Ini adalah jalur perdagangan dunia, rumah bagi kekayaan bawah laut, dan panggung strategis dalam geopolitik global. Maka wajar kalau Indonesia ingin lautnya dijaga oleh yang terbaik, bukan oleh kapal-kapal tua, tapi oleh monster laut buatan sendiri, hasil kolaborasi dengan mitra strategis. Ini juga bentuk perlawanan terhadap tekanan asing di saat kawasan Indo-Pasifik makin panas dan armada negara besar berlalu lalang di Laut China Selatan. Indonesia gak bisa lagi hanya bersandar pada diplomasi. Indonesia perlu kekuatan keras yang bisa berbicara di medan nyata. Dan inilah jawabannya. Scorpène bukan sekedar kapal selam, fregat bukan sekedar kapal perang, mereka adalah simbol tekad dan kedaulatan. Mereka adalah perwujudan dari mimpi panjang bangsa ini untuk berdiri sejajar dengan negara-negara besar. Ini baru langkah awal, masih banyak yang harus dikerjakan, tapi satu hal pasti, Indonesia sedang bangkit. Bukan dengan teriakan, tapi dengan langkah konkret, dengan investasi, dengan teknologi, dan dengan keyakinan bahwa bangsa ini punya hak dan kemampuan untuk jadi pemain utama di laut. Dari Paris ke Surabaya, dari galangan kapal ke Laut Natuna, era baru kekuatan maritim Indonesia telah dimulai dan dunia, mau tak mau, harus bersiap menghadapi kebangkitan Samudra Nusantara.